Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sihe Baldatana di channel Sihe Ngapak. Kali ini saya bersama teman saya bernama Fajar, yang sebelumnya juga kita udah membuat konten bersama Jitong, Agung, dan Fajar, dan saya juga. Dan kali ini kita akan membahas kasus ini, dimana seorang suami seorang suami membunuh pemerkosa istrinya. Dan pemerkosa tersebut ternyata tetangganya. Itu gila, itu beritanya wow. Di mana ya? Di Sumatera. Sumatera Selatan. Iya. Lubuk Linggau, betul. Benar, Lubuk Linggau. Dan di sini juga si hakim memvonis 8 tahun penjara. Nah, sebelum saya mengeluarkan statement, bukan statement ya, sama aja ya argumen ya. Argumen atau opini saya terkait kasus tersebut, saya persilakan narasumber Fajar, monggo. Baik, jadi kemarin Mas Sihe itu ngirim WA ke saya. Ngirim apa jenengnya ya? Berita lah. Ayo gas, garap gitu ya kira-kira ya. Wah, apa ini gitu ya. Akhirnya saya buka beritanya, saya baca sampai selesai. Kemudian menghasilkan pandangan saya terhadap apa yang sudah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim terhadap kasus tersebut. Nah, dalam hal ini saya juga sempat berdiskusi dengan senior saya, yaitu Mas Hanif. Sekarang beliau sedang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau itu cita-citanya jadi hakim, jadi wah cocok ini, saya lempar ke beliau gitu ya. Gimana tanggapannya Mas Hanif gitu ya. Jadi hasil diskusi kami kurang lebih ya yang akan saya sampaikan begitu. Jadi karena saya masih nol, saya itu masih nol banget lah soal hukum. Jadi ya saya harus minta masukan-masukan lain dari yang lebih ahli. Karena saya coba cari putusan hakimnya di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau itu nggak ketemu. Ya, jadi saya akhirnya yaudahlah, saya diskusi dulu sama Mas Hanif gitu, kira-kira begitu. Jadi yang pertama, soal kasus ini itu ada kasus yang mirip ya Mas ya, ada kasus yang mirip dengan kasus ini. Jadi sama-sama membunuh. Oke, tapi latar belakangnya berbeda. Nah, kesamanya adalah sama-sama membunuh. Bedanya kasus yang ini itu membunuh karena tindakan bela paksa. Kalau di hukum kan ada istilah bela paksa ya. Jadi ketika kita diancam, kita bisa mati dengan ancaman tersebut, kita berhak membela. Bahkan membunuh si pengancam tersebut sah begitu. Tidak dikenai pidana begitu kira-kira. Jadi ada... Sebelumnya beritanya mana tuh, Jar? Coba dulu. Beritanya ini. Nah begitu, kira-kira begitu. Nanti bisa dibaca di internet. Singkat cerita, ada seorang santri yang dibegal di Bekasi. Ini hujan masih ya. Tidak apa-apa, lanjut ya. Lanjut. Konten gitu ya. Ada kasus santri dibegal. Pokoknya singkat cerita, si santri ini membunuh pembegalnya begitu. Nah, tapi santri ini sah dikatakan membunuh ini dan tidak dikenai hukuman karena apa? Karena dalam KUHP pasal 49 itu ada 3 pasal ya, ada 3 ayat itu berbunyi yang pertama, ini gimana sih? Yang pertama bunyi begini, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Nah, kita analisis dengan kasusnya si siapa ini ya? Ya, inisialnya YA yang membunuh si pemerkosa istrinya itu beda kasusnya. Si santri ini membunuh karena dia memang akan dibunuh, sehingga sah-sah saja dan itu dibenarkan oleh hukum. Nah, si YA ini beda karena pemerkosa istrinya sudah merkosa gitu ya, sudah lama, sudah lewat, tapi si YA ini malah baru bunuh gitu, kira-kira begitu, dan tidak ada ancaman sama sekali bagi si YA tersebut, sehingga salah tindakannya begitu. Kemudian yang kedua, harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu. Ke YA lagi nih, tidak cocok dong, karena si YA ini bukan korban juga, bukan orang yang istilahnya dia bisa keluar dengan cara lain, dengan tidak membunuh.
Misalnya dengan melaporkan ke pihak berwajib, ke polisi misalkan, Pak, saya mau melaporkan bahwa istri saya diperkosa. Buktinya ini, pengakuan istri saya, terus bukti-bukti yang lain. Sehingga si pembunuh bisa diproses hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman. Ini mirip dengan pasal 1. Intinya kalau memang diserang, kita berhak menyerang balik dengan kondisi yang terpojok lah begitu. Kira-kira begitu Mas Ihe. Oke. Ya, betul. Dan bagus banget dari opini Mas Fajar, sorry. Oh iya Mas Fajar. Ini Mas. Yang dimana berarti setuju ya? Si hakim itu divonis 8 tahun. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke analisis putusannya. Analisis putusan. Tapi sebelum ke analisis putusan, saya beropini dulu ya Mas Fajar ya, bahwa gini. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh hakim ya, dimana dia divonis 8 tahun penjara. Tapi kita diputuskan. Tapi kita balik lagi di pasal 338 KUHP tentang pasal pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pasal pembunuhan berencana, dan terakhir pasal berapa ya bentar? Pasal 5. Bentar, saya lupa. Oh iya benar, pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang KDRT, di mana di situ tertulis bahwa menelantarkan rumah tangga. Sebelum kita ke bawah ke pasal KDRT, kita ke atas dulu. Pasal 338 tentang pasal pembunuhan, di mana dia udah jelas membunuh. Dan itu kan belum rinci ya, dia membunuh dengan cara apa. Nah, di bawah ada pasal 340 KUHP, di mana dia saat membunuh dia udah merencanakan sesuatu. Jadi gini, sebelum dia membunuh si YA itu, dia udah merencanakan. Jadi udah tahu itu istrinya diperkosa, ada cabi, dia membiarkan. Itu yang salah menurut saya. Membiarkan malah merencanakan bahwa sepemerkosa tersebut dia langsung mau dibunuh gitu loh. Harusnya ya, mungkin niatnya mengganjar ya. Mengganjar orang tersebut supaya ya mungkin membalaskan dendam lah istilahnya. Betul. Tapi itu salah menurut saya Mas Fajar. Karena ya kalau kamu ya itu udah tahu bahwa istrinya itu diperkosa, harusnya melapor. Bener kata Fajar, harusnya melapor. Jangan kayak ancang-ancang bahwa wah ngesuk ya, aku akan bunuh tuh tetangga yang kurang ajar. Jangan, itu malah nggak baik di mata hukum Indonesia gitu. Itu menurut saya seperti itu. Nah, kita ke pasal terakhir nih, yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005. Di dalam itu tertulis menelantarkan rumah tangga. Bisa kita simpulkan bahwa udah tahu istrinya diperkosa, tapi dia seakan-akan kayak udahlah corna baik. Udahlah biarkan saja istri saya diperkosa dalam yang waktu sebelumnya. Nanti kalau diperkosa lagi baru saya bertindak. Itu salah. Harusnya kalau udah tahu langsung dilapor. Itu gitu. Menurut saya seperti itu. Monggo kalau menurut Fajar. Baik, jadi berdasarkan berita itu jaksa penuntut umum itu menuntut hukuman 12 tahun penjara bagi si YA ini karena membunuh. Nah, kemudian hakim memutuskan perkara ini si YA ini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ya, bahasa mudahnya ada diskon sepertiga lah ya. Kalau harganya 1 juta ya berarti diskon sekitar 60, jadi 66.000 lah, 660.000 lah kira-kira. Jadi, nah menurut analisisnya begini, si hakim ini mungkin ya moral hukumnya itu, oke saya ulangi, menurut moralitas subjektif hakim mungkin begini, oke lah mungkin si YA itu bermaksud membela dirinya, membela istrinya sehingga kemudian membunuh. Meskipun ancaman yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu 12 tahun, kemudian hakim berpikir, hakim mempertimbangkan menggunakan nalar-nalar perikemanusiaannya, begitulah kira-kira, untuk memutuskan si YA ini kemudian diputuskan hukumnya cuma 8 tahun penjara, begitu. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Sehingga menurut moral hukumnya hakim ya menurut saya sudah cukup bermoral, karena
Karena sekali lagi mungkin hakim menggunakan penalaran peri kemanusiaan itu. Mungkin si YA ini bermaksud mengganjar pelaku pemerkosa istrinya, meskipun dengan cara yang salah. Kan ada asas ini ya, ada asas culpa in causa kalau yang salah ya. Mungkin bisa nanti dibenarkan kalau salah. Yang namanya orang bunuh, sesalah apapun atau dibenarkan sebagaimanapun, sebenarnya itu harus melewati asas culpa in causa, minimal soal administrasi hukum lah. Jadi kalau misalkan asas culpa in causa ini maksudnya adalah asas di mana seseorang tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya walaupun tindakan itu dibenarkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau membunuh ya harus mempertanggungjawabkan meskipun itu benar posisinya begitu. Kira-kira begitu. Meskipun hanya soal administrasi hukum. Ini bagi penonton Si Ngapak yang anak hukum ya, mungkin kalau misalkan ada pendapat-pendapat yang kurang benar atau kurang salah ya, mau dibenarkan ya, tapi kira-kira begitu ya. Begitu masih. Oke, tambahan dari saya berarti gini, menurut saya tuh harusnya si YA itu bersyukur karena apa? Harusnya dia tuh menurut saya dihukum seumur hidup karena dia udah masuk ke pasal berlapis. Ada pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 340 tentang pembunuhan berencana, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi jadi istilahnya dengan tindakannya membunuh si pemerkosa itu akhirnya kan menelantarkan istrinya ya? Iya. Oh iya, iya, itu menurut saya. Tapi kalau semisal si YA ini udah tahu istrinya diperkosa, dia langsung melapor, itu malah bagus ya. Ini kesalahannya di sini. Dia udah tahu istrinya diperkosa tapi dia seakan-akan udah berencana untuk membunuh kayak gitu loh. Harusnya jangan lah, kan ada tindakan selain membunuh untuk membuat jera si pembunuh tersebut gitu. Betul. Menurut saya gitu. Mungkin ada tambahan lagi sebelum nanti hujan itu mereda. Terakhir, kalau ini ya, sekali lagi berarti analisis hakim, analisis putusan terhadap putusan hakim ini menurut moral hukum itu sudah pas. Ya kalau Mas ya mungkin pendapatnya gitu. Tapi kalau saya lebih prefer ke yang soal cukup lah, kira-kira cukup. Udah 8 tahun aja. Iya, cukup 8 tahun dengan latar belakang yang seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Tapi teman-teman barangkali ada pendapat lain yang bisa disampaikan. Ya. Saya tidak setuju misalkan ya. Bisa komen di kolom komentar. Begitu. Saya serahkan kembali ke Mas Ihe. Silakan. Oke. Ya mungkin segitu saja karena ini juga udah gerimis ya. Jadi juga pembahasannya juga alhamdulillah sudah tuntas semua. Bahwa kita udah setuju semua, bahwa kita setuju dengan vonisan hakim yaitu 8 tahun penjara. Tapi kalau dari saya itu harusnya dihukum seumur hidup kalau menurut saya gitu. Tapi menurut Fajar udah cukup gitu. Jadi ya, kita ada perbedaan dalam vonis tersebut ya Jar ya. Oke, terima kasih. Dari saya juga nanti saya dengan Fajar akan membahas konten yang ini. Serius Jar? Waduh, berat ini. Berat. Dan bahaya juga ya. Dan bahaya. Maka dari itu kita juga sebelum untuk membuat konten selanjutnya ini kita harus benar-benar belajar dan kita harus tahu apa yang dia katakan itu salah ataukah benar gitu. Dan terima kasih karena juga kameramen sudah menutup kamera, nggak enak juga ini Muhammad Riko Luis. Terima kasih dari saya. Jika ada tutur kami yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon dimaafkan karena kami masih mahasiswa dan kita tak lepas dari suatu kesalahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.